Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 2 untuk memaparkan materi kami mengenai puisi. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 2. Yang pertama, saya Nir sebagai moderator. Yang kedua, Kadriani Liman sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Yusvita Lamba sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Serlina sebagai pemateri ketiga. Yang kelima, Elpi sebagai pemateri keempat. Yang keenam, Hernawati Isnandar sebagai pemateri kelima. Dan yang ketujuh, Nur Sekra Alam sebagai pemateri keenam. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadriani L dengan NIM 19014141469. Pengertian puisi. Secara etimologis, kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari poesis yang artinya berarti penciptaan. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian puisi. Menurut Wordsworth, mempunyai gagasan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan yang imajinatif, yaitu perasaan yang direkakan atau diangankan. Menurut Danton, berpendapat bahwa sebenarnya puisi itu merupakan pemikiran manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional serta berirama. Menurut Charlie Lee, mengatakan bahwa puisi merupakan pemikiran yang bersifat musika. Menurut Samuel Taylor Coleridge, mengemukakan puisi itu adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Sedangkan menurut Shelley, mengemukakan bahwa puisi adalah rekaman detik-detik yang paling indah dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusvita Lamba dengan NIM 19014144172. Saya selaku pemateri kedua akan membacakan materi mengenai unsur-unsur puisi. Secara sederhana, batang tubuh puisi terbentuk dari beberapa unsur, yaitu yang pertama, kata adalah unsur utama terbentuknya sebuah puisi. Yang kedua, larik atau baris mempunyai pengertian berbeda dengan kalimat dalam prosa. Yang ketiga, bait merupakan kumpulan larik yang tersusun harmonis. Yang keempat, bunyi dibentuk oleh rima dan irama. Yang kelima, makna adalah unsur tujuan dari pemilihan kata, pembentukan larik dan bait. Adapun secara lebih detail, unsur-unsur puisi bisa dibedakan menjadi dua struktur, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Struktur batin puisi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tema atau makna. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait maupun makna keseluruhan. Yang kedua, rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga, nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat, amanat, tujuan atau maksud, sadar maupun tidak. Ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya Yusvita. Yang kedua, struktur fisik puisi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Perwajahan puisi. Tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tapi kanan kiri pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. B. Diksi, yaitu pemilihan kata-kata dilakukan oleh penyair dalam puisinya. C. Imaji, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman
indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. D. Kata kodrat, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan memunculnya imajinasi. E. Bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Shiojito 1986 128. F. Versifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elpi dengan NIM 1901414174. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi yaitu ragam dan jenis puisi. Ragam puisi. Yang pertama, berdasarkan zaman yaitu puisi lama dan puisi baru. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang penulis. Adapun jenis-jenis puisi yaitu yang pertama, puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Yang kedua, puisi lirik. Dalam puisi lirik penyair mengungkapkan aku lirik atau gagasan pribadinya. Yang ketiga, puisi deskriptif yaitu penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana dipandang menarik perhatian penyair. Yang keempat, puisi kamar ialah puisi yang cocok dibaca sendirian atau dengan satu atau dua pendengar saja di dalam kamar. Yang kelima, puisi auditorium adalah puisi yang cocok dibaca di auditorium seperti di mimbar yang jumlah pendengarnya dapat ratusan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernawati Isnandar dengan NIM 19014144176. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan melanjutkan materi jenis-jenis puisi. Yang keenam, puisi fisikal adalah puisi bersifat realistis, artinya menggambarkan kenyataan apa adanya. Yang ketujuh, puisi platonik adalah puisi yang sepenuhnya berisi hal-hal yang bersifat spiritual atau kejiwaan. Yang kedelapan, puisi subjektif, disebut juga puisi personal, yakni puisi yang mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, dan suasana dalam diri penyair sendiri. Yang kesembilan, puisi metafisikal adalah puisi yang bersifat filosofis dan mengajak pembaca merenungkan kehidupan dan merenungkan Tuhan. Yang kesepuluh, puisi objektif berarti puisi yang mengungkapkan hal-hal di luar diri penyair itu sendiri. Yang kesebelas, puisi konkret, yakni puisi yang bersifat visual yang dapat dihayati keindahan bentuk dari sudut pandang. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan oleh sang pembaca puisi, antara lain yang pertama, interpretasi atau penafsiran pemahaman makna puisi. Dalam proses ini diperlukan ketajaman visi dan emosi dalam menafsirkan dan membeda isi puisi. Yang kedua, vokal suara. Vokal suara yang dikeluarkan oleh alat ucap harus sesuai dengan puisi yang dibacakan. Yang ketiga, artikulasi, yaitu pengucapan kata yang utuh dan jelas, bahkan di setiap hurufnya. Yang keempat, yaitu pengucapan kata demi kata dengan tekanan yang bervariasi dan rasa. Yang kelima, tempo, yaitu cepat lambatnya pengucapan suara. Yang keenam, dinamika, yaitu lemah kerasnya suara, atau setidaknya harus sampai pada penonton, terutama pada saat lomba membaca puisi. Yang ketujuh, modulasi, mengubah perubahan suara dalam membaca puisi. Yang kedelapan, intonasi, tekanan, dan laju kalimat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusikra Alam, NIM 19014414177. Di sini saya akan membawakan materi saya, yaitu 9 jeda pengalaman sudah kalimat dalam puisi. 10 pernapasan biasanya dalam membaca puisi yang digunakan adalah pernapasan perut. 11 penampilan salah satu faktor keberhasilan seseorang membaca puisi adalah kepribadian atau pemberitahuan di atas pentas. 12 komunikasi pada saat kita membaca puisi harus bisa memberikan sentuhan bahkan mengerakkan perasaan dan jiwa penonton. 13 gerakan seseorang membaca puisi harus dapat mendukung isi dari puisi yang dibaca. 14 ekspresi tempakan hasil pemahaman, penghayatan dan segala aspek di atas dengan ekspresi yang pas dan wajar. 15 konsentrasi pemusatakan pikiran terhadap isi puisi yang akan kita baca. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.